Gagal interview sampai 7 kali. Kali ini gue akan coba membagikan pengalaman gue untuk interview di Timur Tengah, gagal sampai 7 kali. Kali ini kita jumpa lagi di episode ke-12 bareng gue Elvan Haris, dan semoga pengalaman gue ini bisa menjadi pengalaman berharga buat teman-teman sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kerja ke Timur Tengah nggak semudah kelihatannya dan bisa dibilang lumayan sulit. Dan kita harus banyak belajar dan improve diri untuk bisa lolos interview. Dan gue sendiri banyak banget lika-liku yang harus dilewatin sampai akhirnya diterima kerja di Dubai. Gue gagal lolos interview 7 kali, 2 di perusahaan Qatar dan 5 di perusahaan Uni Emirat Arab. Secara general, dan setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata ada beberapa kesalahan yang udah gue buat. Berikut beberapa poin kesalahan yang udah gue buat sampai akhirnya nggak lolos maju ke tahap selanjutnya. Yang pertama adalah kurangnya persiapan. Jadi teman-teman kalau mau menghadapi interview, usahakan 1-2 hari sebelumnya teman-teman baca-baca lagi, baca materi dari pekerjaan teman-teman sebelumnya, ingat-ingat lagi experience yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya, cek CV kalian lagi, jangan sampai waktu ditanya apa yang ada di dalam CV, kalian malah nggak tahu, atau kalian lupa apa yang sudah kalian tuliskan di dalam CV kalian. Secara general, tim user akan menanyakan dari experience kalian, dan seringkali menguji teknis. Contohnya untuk case gue harus memahami dari standar code yang dipakai di dunia, terutama di oil and gas, sehingga kita tidak akan salah dalam mendesain equipment. Dan ada technical yang ditanyakan sedangkan gue benar-benar nggak tahu. Itu murni kesalahan gue karena gue belum membaca dan gue belum memahami detail ataupun belum mempelajari sampai teknis. Namun kesalahan ini menjadikan pelajaran buat gue sehingga interview selanjutnya gue lebih prepare lagi dan baca buku teori lebih banyak lagi. Poin yang selanjutnya adalah kurangnya percaya diri. Karena interviewnya dalam bahasa Inggris, terkadang kita lupa bahasa atau kata yang ingin kita ucapkan. Sehingga lebih sering lagi untuk belajar atau melatih kosakata dalam bahasa Inggris. Karena gue sering lupa kata-kata dalam bahasa Inggris, terkadang kita menjawab dengan kurang percaya diri. Karena kita menjawab dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Poin ketiga, kenapa gue nggak lolos interview waktu itu, karena menjawab tidak to the point. Terkadang gue menjawab muter-muter sampai akhirnya pertanyaan itu tidak terjawab. Sehingga kedepannya kita harus fokus to the point terhadap pertanyaan apa yang diajukan. Jangan sampai kita muter-muter tetapi pertanyaannya tidak terjawab. Poin yang keempat adalah terkadang pertanyaan dari interviewer terlalu teknis, terlampau detail yang sebenarnya tidak perlu-perlu banget. Tidak perlu ditanyakan karena tidak akan keluar di pekerjaan juga. Sehingga menanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Dan terkadang kita terjebak sehingga kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau poin nomor 4 ini memang untung-untungan ya, jadi tergantung interviewer kita ingin benar-benar menguji kita atau menanyakan experience kita. Poin nomor 5 adalah faktor like dan dislike. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa beberapa interviewer akan melihat kita dari bagaimana kita berpenampilan dan bagaimana kita menjawab pertanyaan. Tidak berdasarkan benar atau tidaknya jawaban dari kita, interviewer hanya melihat bagaimana kita berpenampilan dan bagaimana cara menjawab kita. Terkadang, bahkan, faktor nationality pun menjadi faktor. Ada kecenderungan interviewer hanya memilih dari nationality yang sama. Dan itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Jadi itu dikembalikan sepenuhnya kepada interviewer. Namun dari poin-poin yang sudah gue paparkan tadi di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa persiapan yang matang itu jauh akan lebih memberikan kita benefit, akan memberikan kita kemampuan untuk menjawab atau merespon setiap pertanyaan dengan lebih baik. Berkaca dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka kita akan tahu apa yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa berpenampilan lebih baik, bagaimana kita bisa menjawab dengan penuh percaya diri, dan bagaimana kita bisa memahami secara teori yang lebih mendalam dan lebih teknis. Tipsnya adalah kalian harus mengingat-ingat dari semua pertanyaan yang sudah diajukan pada interview sebelumnya, kalian tulis di buku, dan kalian berikan jawaban yang benar, sehingga dari kesalahan-kesalahan tersebut kalian tahu kalian harus menjawab apa apabila ditanyakan di interview selanjutnya. Gue sendiri sampai benar-benar membuat satu file khusus untuk interview-interview gue yang sebelumnya. Baik itu benar ataupun salah, gue tulis semua pertanyaan beserta jawaban yang seharusnya. Sehingga setiap akan ada interview, gue akan baca-baca lagi dari kesalahan-kesalahan saat interview gue sebelumnya ataupun memang jawaban yang sudah benar.
Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi semua pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Jadi jangan pernah khawatir kalau kalian gagal di banyak interview, karena setiap kesalahan dari interview ke interview akan menjadikan pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman. Jadi pastikan kalian menulis semua pertanyaan yang sudah diajukan di interview sebelumnya dan berikan jawaban yang benar untuk mempersiapkan diri kalian di interview selanjutnya. Itu aja video kita kali ini, semoga tipsnya bermanfaat, semoga kalian cepat-cepat dipanggil untuk interview. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you!